Kita teruskan temanya keberanian minggu terakhir bulan ini dengan keberanian menghadapi raksasa. Dan kita belajar ancaman fisik yang bisa dialami dan perlu keberanian di situ seperti Daud yang menghadapi Goliat di 1 Samuel 16 dan 17. Kita tahu ini ada dua raja, Saul dan Daud. Dua yang memimpin Israel, tapi Saul waktu dia raja, dia lebih dipengaruhi oleh dunia daripada peka terhadap pimpinan Tuhan. Daud mengenal hati Tuhan dan itu yang pengaruh nomor satu dalam hidupnya. Saul dan Daud dua-dua berdosa, jatuh dalam dosa, tapi hanya Daud yang mengakui dosanya dan ingin persekutuan dengan Tuhan pulih. Jadi kita lihat tiga hal mengenai keberanian. Berani karena terpilih. Pasal 16 ayat 1 sampai 13. Mungkin saya tidak baca semua, tapi ceritakan, karena cerita ini kita banyak tahu. Allah sampaikan kepada Samuel, aku menolak Saul sebagai raja, ayat 1. Jadi seseorang yang bisa populer di tengah-tengah masyarakat, tapi ditolak oleh Tuhan. Mungkin awal kelihatan berhasil, tapi akhirnya hukuman Tuhan ada di atasnya. Dan bisa tipu banyak orang, banyak waktu, tapi tidak bisa tipu Tuhan. Seperti Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5. Tidak bisa tipu Tuhan. Dan Samuel disuruh Tuhan datang ke rumah Isai untuk memilih, mengurapi raja yang baru. Dan begitu gelap hati Saul sampai Samuel harus pikir caranya untuk pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai, tanpa Saul curiga sesuatu. Jadi dia bawa sapi mau persembahkan kepada Tuhan dan undang Isai sama keluarga makan bersama. Satu persatu anak-anak Isai dihadapkan di depan Samuel. Eliab yang pertama, Samuel rasa pasti inilah dia. Tapi bukan dia. Yang berikut bukan dia. Yang berikut bukan dia. 7 anak lewat di depan Samuel, tapi bukan pilihan Tuhan. Sampai ayat 11, Samuel tanya Isai, tidak ada anak lagi? Dan jawab, oh ya, ada satu lagi, tapi dia ada di ladang menjaga ternak kambing domba. Daud anak yang setia dan taat, dan kelihatan hubungan dengan bapa tidak terlalu dekat, mungkin retak. Dan ingat, Daud tulis Mazmur 68 ayat 6. Allah adalah bapa bagi setiap anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itu Allah yang dalam kediamannya yang kudus. Jadi mungkin Daud sendiri rasa sebagai anak yatim walaupun punya bapa tapi hubungan tidak dekat. Dan setiap anak yang hubungan dengan bapa di dunia ini retak atau tidak ada. Baru Allah mau menjadi bapa baginya. Bapa yang baik. Hubungan spesial. Luar biasa. Jadi karena hubungan ini dipilih, ada keberanian dalam hati Daud. Yang kedua, berani karena muncul dari hati. Ayat 14 sampai 23. Waktu Saul pertama kali dipilih, dia dapat hati yang baru. Seperti roh Tuhan menyertai dia. Tapi sekarang roh Tuhan mundur dari dia. Ayat 14. Dan roh jahat diizinkan Tuhan mengganggu Saul terus menerus. Dosa yang tidak diakui bisa membuka pintu bagi pengaruh dari iblis. Sesuatu yang disembunyikan dalam hidupmu, hidup saya, mempunyai kuasa atas diri kita. Izinkan saudara, izinkan terang Tuhan menerangi semuanya, supaya tidak ada kuasa gelap sedikit yang bisa pengaruhi. Dan apa caranya yang mereka buat untuk berurusan dengan roh jahat ini yang dilihat dengan Saul? Seharusnya mereka di sisi Saul dan berdoa untuk dia supaya dia bertobat. Tapi mereka cari hiburan lewat musik. Mereka layani gejala bukan akarnya. Dan Daud didatangkan untuk main musik dan melayani Saul. Ayat 18.
Daud tidak promosikan diri. Wibawa sudah terkenal. Tuhan menyertai dia waktu dia main musik. Bukan karena dia pop singer. Dia main dan orang bilang, wow, kami bertemu dengan Tuhan waktu dengar musik dia. Wow, itu yang seharusnya selalu. Daud datang main musik di istana dan pulang ke ladang untuk gembalakan kambing domba. Dia tidak rasa ini kesempatan pindah ke kota. Tidak. Karena dia punya hati yang baik di depan Tuhan dan berani muncul karena dari hati dia. Sesuatu yang Tuhan mulai bangun dalam diri dia. Dan terakhir ayat pasal 17, lu pasal 17. Berani karena tahu penyertaan Tuhan. Nah, Goliat dia 3 meter tingginya. Pakainya perang berat 70 kilo. Dia tantang semua pasukan Israel dengan kata-kata ejekan, ayat 8-9. Satu orang bikin takut seluruh bangsa Israel, kata ayat 11. Daud muncul, membawa makanan untuk 3 kakak yang ikut Saul sebagai tentara. Daud dengar terik-terikan di barisan pasukan yang mau berperang dan dia muncul di situ dan kakak tegur dia, kenapa kamu tinggalkan kambing domba di ladang, harus kembali di situ. Selalu saudara akan ada orang yang kritik, orang yang mengeluh. Kalau saudara mau rubah dunia, tidak bisa peduli terhadap keluhan-keluhan dari orang lain. Hal apakah yang Tuhan minta dalam hidupmu saat ini, yang saudara harus jalani walaupun orang lain tidak dukung? Akhirnya Daud sampai di depan Saul. Volunteer menghadap Goliat. Apakah barisan volunteer panjang? Tidak, kosong. Saul juga tidak percaya Daud bisa. Tapi Daud yakinkan Saul dengan penjelasan bahwa Allah beserta dia. Dibilang dengan kambing domba dan semua bahaya, saya diselamatkan, pasti Tuhan akan selamatkan saya dengan ini. Tuhan telah menyelamatkan hamba dari singa dan beruang. Dia juga akan menyelamatkan hamba dari orang Filistin itu. Ayat 37. Jadi dia tahu penyertaan Tuhan. Dulu ada, sekarang masih ada. Dan pola khusus Daud pakai. Saul mau kenakan semua perlengkapan perang dari dia. Dan tidak jadi. Daud tidak bisa bergerak sama sekali. Setiap generasi harus dimenangkan sendiri. Tidak bisa pinjam iman dari orang tua. Jadi dia buang semua dari dan dia cari gaya dia dengan 5 batu dari kali. Dan dia lempar satu dan Goliat jatuh, mati. Kita belajar beberapa hal. Keberanian dibangun dari latihan melindungi ternak domba dari bahaya, dari binatang liar. Dan menurut hasil dari situ, dia mulai berani menghadap Goliat. Setiap kemenangan kecil, saudara, melangkah ke dalam peluang yang lebih besar dan keberanian akan ditambah. Itu cara Tuhan. Juga kesetiaan Daud. Dia setia dengan hal kecil, ternak domba. Dia dipercayai sesuatu yang lebih besar, bangsa besar. Kalau setia dengan perkara kecil, baru diberikan tanggung jawab lebih besar. Juga Daud kerja keras di ladang. Dan Tuhan berikan dia hati penuh sukacita. Dan yang dia ekspresikan lewat musik. Dan ini bukan magic. Tapi ini sesuatu dalam nyanyian betul. Kita agungkan Tuhan dan ingatkan diri tentang kebaikan Tuhan. Dan Daud mulai hubungan dengan ayah yang retak, tapi akhirnya dia dapat hubungan dengan Allah sebagai bapa dia. Dia mengenal hati bapa. Itu tujuan hidupnya. Dan itu yang membawa keberanian bagi dia. Dan tangkap ini saudara hari ini. Daud bisa menghadap raksasa. Karena dia tahu dia dipilih. Dia punya bapa yang hatinya baik bagi dia. Dia tahu penyertaan Tuhan tidak akan hilang. Dan dia siap di depan dan menang. Dan saudara bisa juga minggu ini. Tuhan menyertai kita semua.